Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Ini kan sumur yang ditutup. Ya. Ya, sumur yang katanya ketika rumah ini tidak ditempatin lagi, kemudian ada banyak bunga yang ditemukan ataupun sesajen yang nggak tahu asalnya dari mana. Dan ketika ditutup malah tambah banyak makhluk yang muncul gitu, Kiat. Mau gimana sih, Ciki? Ya, kalau menurut saya, Uncle, ini tempat ini memang sebuah gerbang, Uncle. Sumur itu dari bawah ke atas. Jadi kan kalau menurut orang-orang zaman dulu ya, dunia bawah tanah itu adalah dunia para lelembut, para jin, para setan seperti itu. Nah, ini salah satu pertandanya mereka. Kalau diambil energinya, para orang-orang yang ingin mengambil berkah ya ibaratnya ya, atau energi, ya ini tempatnya. Gerbang gaib soalnya. Makanya ini ya, ada beberapa daerah yang aku tahu ya. Setiap ada sumur, itu tuh kayak disajenin. Terus setiap hari-hari besar tertentu dimasukin kepala kerbau atau kepala kambing. Aku ada di daerah. Iya, aku pernah ikut. Berarti bau dong nanti. Daerah Jawa Barat tapi yang apa namanya? Bahasanya Jawa. Di Jakarta juga ada. Di Jakarta juga. Jakarta masih ada. Jadi ada sumur yang di Pertanyaannya tadi, kalau kepala kurban ya berarti ya, dicemplungin ke dalam sumur, airnya nanti gimana? Iya, bau. Sumurnya kayak begini, berarti sumur Iya, mati. berarti kan lama-lama Oh, kan. sumur Lama-lama kering. berarti Sumur airnya kering. pasti bau lah. Itu sumur mati, Nyok. Sumur Oh, mati. sumur mati. Sumur kayak gini. Oh, saya pikir sumur yang masih dipakai buat mandi. Kalau di rumah ada sumur dan masih ada airnya, tapi ditutup gimana? Nah, kalau tempat air itu kan tempat mereka ya, Bun. Tempat-tempat makhluk-makhluk itu ya. Apalagi sumur, itu sumber mata air. Setiap sumber mata air ada penghuninya. Biasanya kalau ditutup, bakalan lampu yang dipasang deket situ bakalan sering mati, pasti itu. Nih, Karena Bukan berarti lampu rumah kan? Lampu rumah bakalan sering mati karena energinya sangat bergesekan dengan elektromagnetisnya makhluk-makhluk yang di sumur. Ya, selamat malam KBP Lovers. Ya, ini kita sekarang berada di control room. Ya. Saya Vito. Saya Tommy. Ya. Bowo. Oke, terima kasih. Kang Iqbal, ya di sini kita di belakang kontrol ini sedang menyaksikan apa yang akan terjadi pada teman-teman semua yang ada di sini yang sedang melaksanakan jalan-jalan malam. Yes. Kita Pokoknya akan mengomentari apa saja sih yang terjadi dengan tim jalan-jalan malam. Ya. Di sini itu ada kehidupan lagi yang mungkin keluar dari dalam sumur ini, itu membuat di luar ini menjadi terlihat hidup. Makanya kenapa Putri itu lebih memilih dalam sini daripada dia harus di dalam situ yang terlihat sangat nggak terurus, dan kayak kalau orang mau masuk juga pasti kan mikir-mikir. Tapi kalau sumur ini orang nggak akan mendekat ke sini dan melihat tempat ini, oh ya udah ini cuma sumur, kita nggak perlu kayak ngeliat ke dalam. Tapi kalau rumah kan pasti ada orang yang kayak, ayo coba kita cari ke dalam ada apa. Oh. Gitu. adem banget kali ya di sini ya. Udah sumur pasti. kan. Karena kan mata air kan. Makanya Sumber kehidupan. ya itu. Dan positif juga kan. Iya benar. Nah, Ki, kalau misalnya sosok Putri sendiri ini ganggu warga sekitar nggak sih? Beliau ini sepertinya kalau ganggu warga sekitar ya, terlalu mulia karena ini makhluk tua ini. Benar. Kalau kita mau lihat yang ganggu warga sekitar, kita pergi ke situ. Dari omongannya Kiatmu kita langsung bisa nangkep di mana memang makhluk yang tidak mengganggu sama makhluk yang mengganggu itu akan selalu pengen terekspos. Hah? Biasanya makhluk yang tidak mengganggu itu tidak mau terlihat sama sekali. Jadi mereka lebih baik di tempat yang aman, tidak ada orang yang tahu, tidak ada yang akan kayak mengganggu, daripada memang makhluk goib yang niatnya mengganggu. Betul. Makanya kenapa si Putri nggak mau di rumah ini. Padahal ini kerajaan terpisah ya, Kerajaan terpisah. Kerajaan terpisah yang memang gara-gara dia diasingkan, akhirnya ini menjadi kerajaannya si Putri. nggak tahu ya, tadi waktu kita lagi break podcast itu tiba-tiba badannya keringet dingin. Keringet. Anggel ya? Panas Iya. dingin terus Terus udah kayak gitu kayak asam. dari sini tuh rasanya kayak kedorong banget keluar gitu. Terus sendawa Pengen terus muntah kayak asam soalnya lambung, tadi. pengen muntah. Mual banget. Karena mungkin kondisi badannya jadi nggak fit gitu ya.
malah ngelihatnya yang jelek-jelek gitu. Di sana tuh ada yang mukanya merah, lidahnya keluar. Lidahnya keluar. Iya, betul. Tapi ada rambutnya bukan pocong. Sama di balik pohon pisang ini ada banyak laki-laki. Laki-laki baju tapi putih. bajunya baju putih. Laki-laki baju putih, ada banyak tapi ada yang kepalanya buntung, ada yang enggak. Ih. Iya. Oke, yuk kita sambil bergerak yuk. Nanti sama saya jelasin dikit Uncle kenapa gitu ada titiknya. Dipamitin Uncle nggak apa-apa, pamitin aja. Itu kenapa tuh? Dari podcast Uncle udah diikutin karena suka sih sama Uncle sebenarnya. Dia ini siapa? Dia sosoknya negatif, lebih ke negatif atau ke positif? Positif banget. Sebenarnya ini ancient. Assalamualaikum. Mama. Positif banget padahal. Positif. Ini ancient being yang udah hidup di sini zaman kerajaan Tarumanegara sekitar tahun 700-800. Dan dia mau ikut Uncle sebenarnya? Ya. Dan ini dilepasin? Enggak. Aku minta izin biar Uncle agak entengan dikit. Yang makhluk tanpa daging. Itu dia. Uncle pucet banget soalnya. Makhluk tanpa daging. Tulang doang. Tulang doang. Maksudnya makhluk tanpa daging? Cuma tulang doang. Dia nanti ini Uncle nanti kalau pulang dari sini ya, insya Allah dapat mimpinya. Bener. Dapat mimpinya. Hah? Tapi ini bagus ya, Uncle. Bagus. Gak tahu, kayak aneh aja, kayak cerita narsum hari ini diceritain cerita yang sama. Ditemuin di malam Jumat Kliwon. Match semua ya? Iya, gitu. Yuk coba belok pelan-pelan masuk yuk. Silakan. Aneh aja, itu kayak lagi nyusun sendiri gitu di kepala kayak. Karena dari tadi Uncle mukanya bingung banget. Nggak kayak biasanya. Ya kan talkative. Dari awal. Tadi iya kayak banyak. Cuman pendelik. Nih waktu kemarin podcast, Ai lihat yang jalan-jalan sini nih yang ini. Di sini kan? Iya. Itu dia. Gede matanya. Sumpah merinding semua. Naik bro. Tuh. Jalan-jalan. Naik bro. Aku bisa bilang kalau seumpamanya ini ada 2 orang loh sebenarnya keturunan mulia di sini. Ciwen sama Uncle ini ada darah Majapahitnya. Serius ah? Serius, aku nggak bohong, serius. Silakan, ayo. Ini sebenarnya kita antara ini ya, disuruh masuk sama pemiliknya, sama arwah-arwah suci, roh-roh suci, atau kita diganggu sama siluman-siluman yang hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kalau dari bentuknya dulu ya, ini aja dibentuknya nih, ini tuh mewah loh. Sumpah sih ini rumahnya. Onyo lihat di sini ya? Iya. Ini dia rumahnya. Sampai ada pelafonnya cuma. Maksudnya? Dia tinggalnya di situ. Jadi kalau misalnya dilihat dari kondisinya di saat hujan, ini tuh basahnya merata. Rata, bener. Rata. Walaupun Rata, ada ini kita lihat ya, tapi di dalam itu masih ada tetap tetesan air. Itu membuat makhluk-makhluk yang ada di sini tuh semakin nyaman. Lembab soalnya. Iya. Oh iya benar. Kalau aku bilang dua keturunan kerajaan, salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Bun, minta maaf, tolong di lampunya dikit aja. Agak rapat? Ya. Wah. Agak rapat. Ada suara dari belakang semua. Bunda dipanggil masalahnya, serius beneran. Udahan bisa nggak sih? Ini aku pegangan udah dulu aku tangkap. Ki, ini kayaknya masih suruhan yang dilihat Onyo ya. Ya, tuh kan. Dengar nggak? Dengar nggak suaranya? Dia udah turun loh. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Minta tolong kalau Bunda bersedia dan nggak, tuh kan. Apa? Hadap sini aja Bun. Aduh, disuruh hadap situ Bun. Hadap sini aja, tapi matanya terpejam ya, matanya merem ya. Lagi tadi aku lihat kayak ada bayangan di situ soalnya. Berarti aku matiin senter dong? Boleh dimatiin senternya. Terima kasih. Silakan. Gimana sih matinya? Ya, jati Rasulullah, jati sapa sing lasing Gusti Kang suci. Tuku manik mesti kang jagat sunawu cingar sing Gusti Kang. Percaya. Jagat Yusuf masuk. Itu pegang tangan Bunda. Iya nih aku pegang tangan Bunda. Pegangan aja, satu aja, mejem Bun. Nanti apa yang ada di batinnya Bunda, yang tersampaikan di batinnya Bunda, silakan disampaikan lagi.
Oke, siap. Kerasa ya Bun di dalamnya. Ngapunten. Ini bukan cuma di dalam, kayaknya ada. Ya, ada yang di depannya Bunda ini. Ya. Nggak apa-apa Bun, cukup Bun, nanti terlalu terpengaruh nih. Bun, Allah! Kan langsung jedok. Iya. Lampu, please. Boleh diceritain? Ada apaan, Bun? Lu ngerasain apa? Dari tadi aku pada saat merem itu padahal aku merem loh. Aku merem tapi ada yang gerak-gerak di sebelah sini, di sebelah sini itu dia gerak. Karena aku nggak berani ngeliat karena benar-benar suaranya kayak lumayan intens. Intens Jadi banget. bikin aku kayak makanya aku sampai biasanya kan lumayan santai, nggak berani ini pegangan dulu. Apalagi bagian sebelah sini Ki. Ya. Rasa yang disampaikan Terus seperti warna yang ada di mata aku itu kayak hijau. Betul banget. Bener. Betul banget. Ijonya ijo-ijo kayak bludru gitu ya Bun. Yes. Tadi pas matiin lampu. Padahal nggak ada lampu hijau loh. Nggak ada. Seriusan itu jelas banget, terang banget. Merinding warna hijau. Ya sama Ken mau ngasih sedikit informasi. Nggak tahu nih Kiatmo sebenarnya tahu apa enggak. Ken mungkin harus tanya juga ke Kiatmo kan. Jadi setiap tetes air yang kita nggak tahu itu dari mana asalnya, itu adalah tanda di mana lahir setiap makhluk goib. Betul. Dia sumber kehidupan juga emang kan. Betul banget itu. Padahal kita nggak tahu nih airnya dari mana, tapi air yang menetes tuh cukup deras. Kalau rumah bocor gimana? Beda. Beda. Nanya rumah sana bocor kan? Ada satu lagi habis ini. Ini kalau dulu ya, nanti Ken juga tahu di situ ada tempat meditasi orang yang ada di sini. Ditunggu Angkel di situ. Ditunggu sama diarahin sama yang mukanya merah-merah dari belakang itu kenapa ya? Betul banget, Angkel udah tahu berarti. Silakan Angkel. Ih, pocong merah Betul ya? banget. Bukan. Betul banget ini. Silakan. Mereka tuh merah-merah udah mulai gini nih. Ih, Ya. gimana? Ya. Tapi marah Gimana kau? persis di belakang ini tadi. Tuh bunyi, Uncle. Kita mau jalan kemana nih? Ntar dulu. Itu apa itu? Tenang. Jangan dilihat. Meditasi. Ada Kang Yana. Ada Kang Yana. Kang Yana lagi coba ini ya, lagi coba berkomunikasi sama nanti mungkin kita bakalan bisa interaksi sama sosok yang di sini. Cuman sekarang Angkel cari petunjuknya dulu karena ini penting ya Angkel. Karena itu di situ tuh. Siapa tuh? Ih, yakin. Iya teriaknya di telinga Ai. Iya, kaget. Kagetnya gimana? Ya. Gimana Kang Yana? Masuk aja kali gitu. Enggak apa, kita masuk dulu. Assalamualaikum. Kan. Assalamualaikum. Kalau jangan jalan sendiri kok. Iya Bu. Angkel. Ada bawang putih. Iya. Ayo. Tuh kan, bagus ya. Semutang yang haruna ati netraning angrarapku sabdaning kukila mring kanikara saketer niki dungane kong liru setini panca mrak mawuh bremorong rabasing kusumore Allahu Akbar. Sampurasun. Siapa ini? Aromanya kurang. Enggak, kita tadi pas waktu podcast, waktu kita ada kegiatan di depan situ, ada banyak keanehan. Mungkin Eyang bisa ngasih ini juga, ngasih petunjuk kita. Aduh berat ini. Dimana kita Assalamualaikum. Dimana kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif bakalan bawa bekal buat kita, Eyang.
Nggih. Nggih. Nuni nggih. Banyak yang mandi di sana. Terus apa yang bisa kita lakukan buat bantu lah ibaratnya makhluk-makhluk yang udah lama nggak diziarahi ya memangnya. Tapi tempat ini sendiri yang ini tempat ini apakah memang benar? Karena perasaanku di sini ini memang ada situs tempat keramat yang lama. Oke, Eyang, aku mau nganterin dua anak cucu Wangsa Sailendra ini ya. Aku minta petunjuk juga. Nanti aku mau nganterin ke tempat meditasinya orang yang dulu di sini. Minta izin ya. Pamit ya, Eyang. Oblak. Kaget Uncle Anwar. Oblak. Kok jadi oblak? Dia mau diminum sama oblak. Buat Bayana, oblak. Yodi. Indra. Jadi ternyata tuh Ki, kehidupan kita tuh nggak jauh dari, sebenarnya hampir nggak jauh dari sejarah ya. Betul. Sejarah tapi yang berulang ya. lokal. Betul, Iya benar. Betul. Antropologi, betul. Sejarah berulang. Nah. Tuh, ini kan aneh. Di dalam rumah ini, padahal posisi atasnya ini itu tidak menimbulkan air gitu. Kayak nggak ada gitu. Tapi di dalam ini rata gitu basahnya. Betul. Ini dua keturunan Majapahit pasti ngerasain hal yang beda. Bener. Pasti ngerasain hal yang beda. Rasanya beda sama ruangan situ, ruangan sini. Emang nggak beda? Gimana rasanya, Bun? Emang nggak beda? Cuma dalamnya panas sedikit aja. Iya di sini dingin. Ya adem. Dingin, adem. Dingin banget. Ini bener ya Ki, setiap anak tangga tuh pasti ganjil. Karena Pasti ini ganjil. kan ngitung aja di sini aja walaupun cuman pendek itu mereka kasih 3. Betul. 1, 2, 3. Ini anak turunnya Majapahit juga yang di sini. Nih 1, 2, 3. Kalau matahari itu terbit di mana sih? Barat apa timur? Timur. Timur ke barat. Timur tuh ada apa sih? Kenapa ya? Matahari terbit, makanya tadi aku Moksanya para orang-orang suci itu selalu ke arah timur, Uncle. Nah, habis ini Uncle harus melakukan 2 mudra, Namaskara sama Manipura. ngapain tuh? Gini Uncle, jadi ya habis ambil seret Namaskara, nanti Dhyana mudra di sini. Yang kanan di bawah, yang kiri di atas. Gimana? Apa sih tadi? Jadi gini. Namaskara dulu. Namaskara mudra. Namaskara. Namaskara. Terus itu gini. Set. Ke distriknya suara aw itu bukan suara kucing loh, Nyo. Bukan. Iya. Ada 4, ada 6. Ada 4, ada 6 harimau. Ya. Ada berapa? Ada 4. Ada berapa sih? Ada yang lewat. Jalan. Ada, kau tanya Ada nyanyi. berapa sih di depan? Ada yang lewat. Ya. Itu dia. Ada lewat tinggi banget, hitam. Hitam gede ya. Hitam gede. Raksasa. Ternyata benar Ci, Uncle yang dibilang sama Kiatmo yang punya rumah ini masih mempunyai keturunan yang sama sama Ciwen sama Uncle. Cobain deh, pasti keren. Kita kenapa ya, Bun? Dan hari ini rambutnya Bunda hampir sama. Iya, dulu gelung ke atas gitu. Nah, loh. Serius beneran. Seumur umur gua KBP baru sekali ini rambut gua begini. Makanya Serius. Ken pas ngelihat rambutnya Bunda, kok kayak siapa ya? Ken mikir kan, tadi sempet ngeliat kan, Itu dia. siapa ya? Kok mirip gitu? Itu dia. Itu retrocognition secara otomatis. Boleh dicoba, boleh dites dan itu Ini real. asal kan? Ya. Berarti kita di belakangnya ya? Kita di belakangnya. Iya, kita di belakang doang kan? Gini. Gini sama gini Sama saya. gini, sama Berdua aja ini. Enggak, Uncle. Angkel aja. Oh, aja. Ini angkel. Telunjuk. gini. Ini gini. 3 tuh. Ya. Gini. Ini kalau nggak salah tuh posisi antara meditasi dan apa? Ya. Doa. Pertama kita ambil Namaskara, Iya. terus habis itu Dhyana mudra yang satunya. Iya bener. Itu dia. Jadi yang Ken dapat tuh antara meditasi dan berdoa ya. Betul, betul. Nah itu sikap yang memang paling kalau di mereka tuh paling mulia. Karena di antara meditasi dan berdoa itu disatukan.
Nanti ini dulu ya, Uncle. Kalau pas sudah habis ambil, seret. Ini di sini. Ini pasin di tempat hidung kita pas. Nah, baru gini. Baru iya. Silakan. Sama tapi merem ya, Uncle. Tetap sama merem. Lampunya dimatiin atau Iya, nyalain? lampunya dimatiin. Kita aja. merem nggak? Lampunya dimatiin, guys. Dimatiin aja. Senter Uncle di. Ya, baby. Gelap banget. Nyalain senter dulu ntar. Ini dalam posisi kayak gini, jangkrik-jangkrik ikut. Pasti. Apa itu jangkrik? Alam ngikut semua. Alam jawab. Alam menjawab. Makin lama makin terang ya kelihatannya. Iya, dua. Enggak, maksudnya matanya kan makin terang kan. Jadi kayak ada suara kok dari sana. Trayambakam yajmahe sukandin puskardanam urfa mukarifapan nanam mrityor muksye mamerta Om Trayambakam yajmahe sukam nimbus pitaradanam urfa mukrifapan nanam mrityor muksye mamerta Om Trayambakam yajmahe sukandim puspitardanam urfa mukarifapan nanam mrityor muksye mamerta. Gimana? Dulu Ya, silakan. yang ada di depan kita ini nih lembah semuanya. Ternyata ada satu putri lagi. Ini merindingnya sampai kaki sih. Merinding ya? Merinding ya? Ada satu putri lagi. Di mana dia tuh posisinya di atas, di awan-awan. Ketika dia bentangkan seperti ini, dia bisa membelah bukit ya. Dia bisa membelah hutan ya. Hutan. Benar. Warnanya emas. Ya. Tapi hanya ada selendang hijaunya. Selendangnya yang hijau, lainnya emas. Betul. Yang lainnya emas, cuma ada selendang hijau. Jadi, aku nggak tahu dia siapa, tapi dia menghadap ke arah kita. Karena yang di depan kita semuanya adalah lembah nih, Ya. gelap. Putri cahaya, Ya. dia bawa cahaya. Jadi yang aku lihat tuh tadinya gelap. Jadi kayak ini tuh bukit semua, gelap. Di sini cuma kayak ada awan. Begitu dia datang, dia turun dari warna putih. Ada yang jalan gue liat. Astagfirullahaladzim, maafkan aku. Dia putih, turun set. Terus pas dia bentangin gini, Allah. cahayanya jadi terang semuanya. Terang semuanya. Udah cuma dapat lihat itu doang. Putih keemasan. Cuma turun putih, udah terus dia cuma bentangin gini. Oke. Gitu. Terus tadi aku pikir kok ini kok awan ya putih. Tiba-tiba pas lihat begini, tangannya dia begini nih, set gitu. Nah, itu baru tuh dia kayak menerangi di bawah-bawahnya gitu. Udah cuma sampai situ doang. Terus aku bilang, udah pamit dah gitu. Itu yang nama aku kasih tahu Uncle dari depan. Allah. Oh, itu dia. Itu dia. Allah. Lanjut, ayo. Itu di depan kita itu mentokannya dan ini tamannya. Kalau zaman dulu ini tamannya ini, Bunda Uncle, ini tamannya kerajaan zaman dulu lah. Harusnya ada tanaman Kamboja juga. Ini kan Kamis Legi ke Pahing. Ini zamannya kejayaan besok. Uncle dengar gak? Uncle dengar gak? Ada yang lari. Pasti Uncle denger. Gak mau biarin aja.
Lari-lari kan tempatnya dia. Tempatnya dia. Kita yang bertamu di sini be aja mau lari, mau terbang, mau jungkir balik. Dan nggak Ini satu. ada Gimana kali ini gue bambu banyak nih rapat-rapat. berpesta di sini udah. Iya. Itu penghuni sini udah. Kita coba cari ini ya, coba cari ceritanya. Kita pakai cara mediumisasi ke diri sendiri, tapi mediumisasinya beda karena kita bukan mediator. Ibaratnya kita bukan mediator, kita pakai cara meditasi yang itu. Gapura ini ada artinya. Kalau dulu orang mencari ketenangan, meditasi bakalan di tempat seperti di depan situ, kemudian di depan pohon itu tadi, dan kemudian di dalam rumah yang uncle itu tadi cobain tadi. Sekarang kalau kita bicara makhluk gaibnya ya, di sini apa aja ada nih? Benar. Apa aja ada? Ini di sini juga ada, Ki. Ya. Apa yang menarik kita sampai mereka jadi kayak pengikut kita? Itu tadi uncle, aku bilang uncle sama bunda keturunan mulianya Majapahit. Sekarang kalau ini boleh jujur uncle, rasanya gimana? Setelah pamitan tadi masih mualnya masih Enggak, tapi lagi ngobrol sama ada beberapa makhluk. Wah, I'm so freak hari ini. Ada beberapa makhluk yang dia bilang, kamu jangan bergaya. Kita mundur bukan karena takut sama kamu. Makhluk yang kecil-kecil, sekarang Batara Karanga tuh jauh belakang sana. Ya. Apa mungkin karena kan orang tuh punya hari-hari baik mungkin. Betul. Ada hari-hari baik, ada hari-hari yang kurang baik. Jadi kalau dibilang katanya ada pocong dan segala macam, ya betul. Kita jalan, dia ngikutin kita di belakangnya. Ngikutin semua. Kita maju, dia maju lagi. Tapi bukan nguber. Iya. Ketawa kan? Ketawa. Ketawa. Ya udah, cobain aja kita. Jadi Ki kalau tanpa sadar, apa yang dibayangin sama Uncle, itu mereka bakal lakuin. Mereka bakal lakuin atau mereka memang udah ngelakuin? Mereka, jadi gini, itu otomatis aja sama mereka. Uncle baru mikir ini, mereka udah ngelakuin. Tanpa perlu disuruh, kayak gini loh, kayak siap siaga. Tanpa Uncle suruh dia kayak udah, nih. Gitu. Oke, kita coba ritual. Bukan ritual sih, sebenarnya formasi. Pagrayu, pagar bagus. Silahkan dicoba. Anwar sama Bella berhadapan-hadapan. Di belakang, di depannya Uncle sama Bunda berhadapan-hadapan. Ini berdiri. Ya, mendingan duduk aja deh. Ini kan ada. Tadi ya. Duduk situ, Bebe. Duduk sini aja. Oh iya, sini Onyo, tengah sini Onyo. Oh, ayo tengah. Iya, dong. tengah. Karena Onyo ini kalau menurutku merupakan orang yang paling murni hatinya. Serius, beneran. Serius kalau ini. Coba ya. Oke, kalau gitu coba dulu ya. Coba dulu. Redupin dulu bentar aja. Kita hening 1 menit aja. 1 menit aja. Anwar, matiin aja. Onyo sini lah. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Tak jagain. Aman. Yuk. Pegang belakangnya Onyo biar dia tahu ada Aku jaga. gitu. Di belakang gue deh. Ini kan juga ini di kita samping. perjanjiannya. Hidupin lampunya. Aku takut ada yang pegang di belakang. Nah, kita perjanjiannya gini, apapun yang dirasa, apapun yang dilihat saat posisi mata terpejam, langsung ngomong aja. Pelan aja tapi ya. Maaf ya. Tapi kalau kaget gimana? Nggak apa-apa, kita coba, kita tes. Yo nggak bakal kaget. Coba ya. Onyo juga gitu ya, kalau ada apapun langsung ngomong ya. Oke, bismillah. Bencong. Ada yang jalan di belakang. Bentar. Ada yang nyampein sesuatu ke Ken. Bilang ini kan. Kenapa itu? Enggak, dia tahu masih ada lampu. Oh, oke. Dia tahu masih ada lampu. Habisin aja berarti lampunya. Udah ngapain sih, sini aja. Nggak apa-apa, aku jagain. Sini aja udah. Kalau mau dihabisin aku yang jagain, tenang aja. Jagain di belakang. Ya, aku jagain di belakang. Tenang. Udah. Kita bakalan lebih terang tanpa lampu daripada sama lampu. Coba sama mata. Ini akan terang kayak pagi kok. Aku yang jagain, tenang. Udah. Merem aja. Aku lihat ada salah satu
Dia kayak pakai sarung. Sedada. Iya, sedada. Berdiri di samping Ki Atmo. Iya. Tapi ngeliatin kita. Iya. Pakai sarung tapi. Iya, betul. Kayak di Bali kan sarungnya. Iya. Udah mulai wangi bunga. Iya. Kalau aku ya, nyiumnya. Sekarang aku udah bisa ngelihat ternyata dari balik selendangnya itu yang begitu tangannya dibentangin, dia tuh kayak kupu-kupu. Begitu dia tarik tangannya gini, keluar tuh dari kakinya dia sama kayak ada selendangnya. Set. Gitu. Di bawahnya tuh kayak ada set gitu di sini. Selendang lebar ya. Selendang lebar. Kan mau ngingetin, ini malam ya guys. Ini malam, bukan subuh, bukan pagi. Dan harusnya nggak seterang ini. Nggak seterang ini harusnya. Hati-hati itu yang di belakang. Serius beneran. Nggak apa, udah. Di sini orang gede banget ya, Atmo. Ya, di sini ada pohon yang hidup, Ki. Ada. Ada pohon yang hidup. Yang bener-bener ini ya. Yang Anwar, sumpah sudah Ki Atmo. Dibilangin jangan melek. Jangan melek. Dari belakang Ki Atmo kurang lebih 2 meter. Ada orang gede banget, warna hitam. Iya. Di pohon pisang. Iya. Jadi aku tegesin, aku kira itu pohon pisang, bukan. Hitam di tengah-tengah. Itu nganterin kita loh. Itu pengawalnya Uncle sama Sumpah, Bunda gede loh. banget, gede banget. Hah? Iya. Nggak buat di sini aja. Dia nggak lagi ngawal. Beneran serius. Nggak. Palanya gondrong. Kalau Anwar noleh ke kanan arah Nggak mau. jam iya, jangan kalau gitu. Ada yang keluar dari kolong jembatan. Dari bawah sini ya. Gembel. Kalau ngeliat uncle sekarang kayak bukan uncle. Uncle. Iya, beda. Lihat, Beda ya. Beneran. Beda ya. Uncle Beneran. beda. Onyo lihat, Uncle. nunduk. Bukan Uncle. Bukan you. Ya kan? Tatapannya. Ngomong, ayo ngomong, Uncle. Ngomong. Ya udah. Matanya nih kalau Ai bilangin mata Uncle kalau lihat dari sini dua-duanya udah ke atas gini. Alisnya di sini nih di Benar. Benar. Saya tiduran di kursi di ituan. Aduh, war. Di pegangan jembatan. Di dan Aku yang matanya jagain. putih semua. Mau lihat. Nih, makhluk goib itu paling demen suasana seperti ini. Udah yuk. Bu kembang kenanga. Belum. Tenang. Bentar. Bu pandan. Jangan dibubarin buru-buru karena ini kalau aku nggak bisa cover kalau Ada mau nih. Iya, sabar. Bentar. Bella gimana yang dicium, yang dilihat sebelah kiri? Enggak mau. Inhale, hirup aura positif, buang aura negatif. Siluman-silumannya udah nggak ada, Anwar. Itu cuma orang-orang yang ngawal kita. Sumpah itu siapa 3 orang kemudian. Heeh. Wallahi. Jalan apa terbang? Coba. Jalannya cepat banget, kelontang-kelontung, muter sana muter sini. Bentar, Ki, bentar. Kayak kebun tuh sampingnya Ki Atmo. Bentar. Sebelah kanan. Tapi lagi. Oke ya. Tuh. Tuh. Ini wangi. Mereka pengen yang tutup mata itu ngelihat kondisi gimana yang mereka suka. Gitu ya. Mereka pengen yang ini buka mata. Boleh katanya. Boleh. Ya, las. Habis ini tak cover semua nih, tak tutup nih. Udah, boleh buka Silakan. mata, Ci. Kayak pagi, kayak subuh. Iya, ini terang banget. Iya, buka mata aja nggak apa-apa. Ya udah, Buka mata. Buka, udah. Ngelihat ke atas. Nggak mau. Boleh kan itu? Ih, Nggak apa. Udah. Silakan jadi pengalaman yang asik. Bundung. Bunda. Ki. Siapa ini? Bawa wangi bunga. Iya. Bunga. Ngomong bahasa apa nih? Ngomong bahasa Indonesia aja bisa ini. Lokal kok. Lokal ya? Uncle, lokal. Selamat malam. Makasih udah dijagain ya. Ini malamnya kalian ya? Malam kalian. Apa-apa nggak usah diusir kalau yang jahat-jahat, kalau dekat biarin.
nanti mereka sebel sama kita. Boleh suka tapi nggak boleh ikut ya. Jangan ikut ya. Lampunya kecilin. Biar redup. Ada mau bilang sesuatu nggak? Enggak. Kok bau pandan? Lagi ini kalau aku bilang lagi dibukain jalan-jalannya sama dilemparin bunga-bunga. Ada yang bau melati, pandan, kenanga, Ya. mawar. Bener wanginya kayak begitu, tapi aku nggak tahu jalan-jalannya. Jadi yang ini tuh namanya sumber tumbuhan. Semua tumbuhan yang deket dia itu pasti mekar. Semua pasti subur. Udah ya, pulang ya. Iya, Terima kasih banyak. Udah dibuka. Terima kasih. Yuk. Terima kasih. Yuk pulang yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Awan. Wanti. Tadi dari belakang sini Ki. Wan. Si Nani kesurupan. Nani kesurupan. Bunda. Bantuin. Bunda siapa namanya? Bunda. Bunda siapa namanya? Bunda. Pelan aja, pelan-pelan. Bun, minta airnya bunda dong. Bun. Allah. Kan cocok ya main di sini Ki. Enak ya? Iya, Asik enak. ya? Iya. Adem ya? Sesuai apa ya? Sesuai karakternya Ken. Demen namanya subuh tuh suasana subuh, bau tanah, daun-daun. Sama Ken. Makanya dari tadi tuh kayak ada yang ganggu tapi nggak nyampe, Uncle. Ada yang ngegangguin Ken, tapi nggak nyampe. Karena posisinya nyaman kan, lagi di posisi nyaman, safe zone. Lagi di safe zone. Jadi ini tuh salah satu safe zone di tempat ini. Nih. Ini keren ya. Tadi kayak cuman kayak ada yang nonton aja kayak apa ya, kan aku udah bilang kan takutnya ada sesuatu dari belakang kan. Iya. Terus tadi bilang ada yang jalan. Terus tiba-tiba kayak ada yang deket aja plek gitu. Itu untungnya udah kalian udah kalian siluman udah minggir, nggak butuh sama siluman banyak banget Bun di sini Bun. Cuman untungnya kita semuanya kuat, Bunda sama Uncle diantar, Anwar diantar, Bella diantar, Onyo apalagi. Kalau buat kalian orang-orang yang bisa ngelihat gaib beneran ya, ini tadi pas Onyo berdiri di tengah ada cahaya putih turun. Mungkin betul tempat ini dulunya adalah sebuah kerajaan, tempat putri diasingkan. Tapi ingat ya, tempat pengasingan putri pun bukan berarti di hutan belantara loh. Bener. Ada salah satu kerajaan di tempat lain. Kerajaan kecil. Kerajaan kecil. Benar. Di mana penuh dengan fasilitas, ada apa tadi tempat pemandian tuh istilahnya? Ya sumber mata air pancuran itu ya. Sumber mata air pancuran, kemudian ditemani oleh para dayang dan juga para pengawal juga penjaga gitu ya. Cuma karena memang mungkin tempat ini lama kosong, akhirnya banyaklah makhluk-makhluk yang kemudian akhirnya mendiami tempat ini sebagai rumahnya mereka juga gitu ya. Termasuk kalau yang jahat-jahat sebenarnya ya balik lagi, kita namanya kerajaan, orang kan kalau ngusil pasti ada aja ya. Bener. Pasti itu. Yang pengen ngambil tahtanya. Bener. Kemudian orang iseng juga ya, makhluk-makhluk juga begitu kali mungkin ya. Gitu. Ya sampai hari ini pun belum sempat keambil tahtanya sebenarnya. Bener. Masih tetap Masih tetap. Jadi Sama seperti ada info sedikit Uncle. Setiap tempat itu nggak bisa jadi sembarangan kerajaan kalau tidak memiliki kekayaan alam seperti sumber air. Jadi kerajaan itu selalu mengutamakan sumber air. Karena walaupun kita nggak makan, kita minum terus, daya tahan tubuh kita akan tetap terjaga. Gitu. Makanya setiap mau bikin kerajaan harus ada sumber mata air.
balik lagi apa yang kita lakuin hari ini, tadi pengalamannya Bunda, Uncle dan semua tim gitu ya. Bukan mempercayai, bukan meyakini. Kita cuma percaya mungkin mereka kehadirannya ada di sini, tapi kita tidak meyakini mereka. Dengan tidak membuat perjanjian apapun, kita cuma cari ceritanya kayak di sini tuh kayak apa gitu ya. Sama sedikit Uncle, jangan pernah ngecewain makhluk goib. Karena mereka selalu pengen dianggap ada. Karena mereka ciptaan yang di atas juga. Jangan selalu bilang mereka itu nggak ada. Mereka akan tersinggung. Mereka sama seperti kita punya perasaan. Kalau mereka nggak dianggap, sama saja diasingkan. Gitu Uncle. Jalani hidup dunia masing-masing lah istilahnya kan ya. Benar. Berdampingan. Selalu berdampingan. Baik, terima kasih banyak Bel, War, Onyo, Sayang, Ken, Ciatmo, Bunda juga. Ada tim yang ada di control room juga. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa dapat tempat yang seru kayak gini lagi. Beneran. Asik. Ini kesereman buat aku. Asik banget ya. Kita ketemu minggu depan. Anwar silakan closing. Oke, terima Kata-kata kasih. Mutiara. Terima kasih buat kakak beradik podcast yang ada di rumah. Pokoknya intinya adalah kita hidup itu selalu berdampingan dengan siapapun. Kita jangan pernah mengusik apapun yang terjadi. Kita ya kita, mereka mereka. Kalau kita merugikan, kita merugikan. Kalau kita menguntungkan, kita menguntungkan. Waspadalah. Karena makhluk halus selalu ada di samping kita. Bella, mohon maaf ya kalau salah-salah kata, salah-salah perbuatan ya. Kita hanya ingin mencari informasi yang sebenarnya. Thank you very much. Selalu nonton kakak beradik podcast setiap hari Sabtu dan Minggu. Bye-bye. Bye-bye. Panjang banget kata-kata Mutiaranya closing. Oke KBP Lovers, sekian episode jalan-jalan pada malam hari ini. Pokoknya kalian tonton terus program-program dari MOP Channel, terutama kakak beradik podcast. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.